Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul seperti biasa, yaitu dalam rangka li'alali kalimatillah. Tiada lain, kita ini hanyalah belajar bersama, yaitu belajar membaca Al-Quran. Gimana bacaan kita ini supaya sampai kepada Iqra yang sebenarnya? Maka melalui panduan atau tuntunan yang tertulis atau tersurat, supaya kita sampai pada kenyataan sirat Quran yang tersirat, yaitu yang terasa. Karena itu rasakanlah, ketika kada nyata sirat Quran, maka kitalah orang yang ingkar dengan rasa. Itu ujiannya. Lalu Al-Quran mubin, Quran petunjuk yang nyata. Quran petunjuk yang nyata. Lawas aku tahu, Quran petunjuk yang nyata. Tapi kada nyata-nyata bagiku. Sekalinya aku tahu kisah aja. Nah, jadi itulah kayak apa supaya bujur-bujur Quran itu petunjuk yang nyata, jangan kisah aja. Itu tahapannya. Buka surah ke-6 ayat 116. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ya. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka. Stop. Persangkaan inilah yang mengolah kita sesat, saja. Persangkaan. Sudahkah kamu lepas daripada persangkaan? Kada mudah untuk melepaskan diri daripada sangka tersebut. Kenapa? Kecuali nyata orangnya. Karena bila kada nyata, itu pasti disangka. Ya kan? Kayak gitu. Lalu yang kebanyakan orang di bumi ini mengikuti persangkaan. Ya. Rasakan masing-masing. Lawas kita disangka, maka ditunjuki dengan Al-Quran tadi supaya nyata sirat yang hak, maka baru sadar kamu bahwa lawas disangka tadi mulai luputlah. Lalu sudahkah kamu kada bersangka di akhirat banyak? Apa masih bersangka di akhirat kaina? Coba. Bila kada nyata akhirat sangka nah. Ayo. Kayak apa tadi? Sudah. Akhirat serba kaina, Bang. Wal Quran mubin, Quran petunjuk yang nyata. Kalau akhirat kada nyata, dusta kah Quran? Coba, Bang. Nah ini Quran petunjuk yang nyata, tapi kenapa kada nyata akhirat? Yang menyebabkan kada nyata akhirat, Quran nang kada nyata diikam. Coba lihat. Kalau nyata Quran, tahu kayak akhirat. Karena Quran itu petunjuk yang nyata. Manusia tahunya Quran huruf Arab aja kan? Coba. Tak pun tak ada huruf. Jadi bu bagusan suara awalnya bunga, ya kan? Karena diperlombakan lah. Juara satu bila bagus suara. Bagus. Lihat buahnya. Kesesatan itu di situ. Karena yang juara sombong am. Ya kan? Non. Anak pada ada sombong. Coba. Hai. Lalu bersangka aja ya tadi lah. Nah kan persangkaan gelap. Luput lah kadang. Ini. Ijang kalau ke akhirat kemana kira? Ke surga. Lu jauh luput ya. Oh gitu aja. Salah ke surga tuh. Jauh luput ya.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu dari Allah kembali mana? Aina surga tuh pikirkan lo, aja dia tambuk mana itu bahasanya. Mau apa? Ini wani nyambet ini wani tampar kita. Harasi juga, hah? Kenapa? Di mana pintarnya mengarasi? Percaya, tambuk bener selesai. Lalu bisa lah kamu memikul ayat-ayat Allah di pundakmu, mengatakan yang jelas di hadapan siapapun, sangguplah. Karena bilang ada kayak itu bukan yang ada dusta aja di muka bumi ini, ngerti ya? Yang ada pengeramput aja, ya kan? Itu bu. Jair dimusuhi orang, oh kisah para nabi dimusuhi. Kau kan minta itu dan ini orang yang memusuhi seorang kada. Cuma sebutin aja, menuani musuh aku datang sini. Oh, itu aja. Aku nggak kurang ada kan? Datang sini. Mengantarkan hidup itu ke aku. Kenapa? Ini diri hidupnya lah. Kalau tahu. Nangguannya kayak bunga mailingnya lah. Malah jadi tegas kayak itu. Ya. Aduh. Persenggahan belakang lah. Ya. Inilah jalannya Bajai. Lalu akhirat kada nyata. Kenapa kada nyata? Karena akhirat bersangka aja bang. Lalu Al-Quran mungkin Quran petunjuk yang nyata. Di Quran dulu yang utama. Buka surah 42 ayat 52. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad roh Al-Quran dengan perintah kami. Stop. Al-Quran tadi apa? Roh. Nah, wal Qur'anu mubin. Benar, kalau Quran petunjuk yang nyata. Oi, sekalian yang bernapas, bernyawa. Ikam tahu awan roh lah, tahu lah. Cucuk buta akhirat, awan roh bang gak tahu ya kan? Ini banyak. Rajak bang mendengar ceramah. Anak Abul Arwah itu kan Muhammad, kisah wara Muhammad. Paling gigitan aku boleh nyambut nama Muhammad, tapi kena nyata. Coba ujakan aja kena selawat, ingkar. Coba kembali ke ajaran Rasulullah kepada ketauhidan, diajarkan kepada kesyirikan, memuja manusia. Anak pada kada luput memuja manusia buatnya nah. Rasulullah aja kada pernah mengajarkan umat untuk menyembah siden, untuk mencium bati siden gak ada. Jauh lagi menginum pakai cawan siden. Kamu belajar di mana hendak? Tambok na menginum itu percaya. Besuhan tangan kuitan aja belum tentu kamu meminumnya. Terpaling kan? Jadi anak ayam aja situ lah, naik. Ya, obatnya. Ada ajaran gitu kan? Nah kayak inilah sesatnya ikam, ngerti? Jadi tauhid. Pas saya memuja manusia, terhijab, terdinding daripada Allah. Ulangi ya, Didi. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad roh Al-Quran dengan perintah kami. So, Al-Quran itu roh lah. Yeah. Makanya ditiupkan roh benapas bubuhanmu. Dibaca surat itu, masa kan berasa napas bubuhanmu itu? Itu sirat rasanya Quran, ya kan? Coba lihat dibaca. Kada berpikir, karena bulikin kada berpikir, tinggal merasakan aja rasa benarnya yang keluar masuk. Tuh coba. Duh, makanya siratal mustaqim itu, iya roh. Roh itu siratal mustaqim. Bila gugur lumbus daripada roh, neraka kamu, ngerti ya? Hah?
Makanya roh Al-Quran, makanya panduannya Quran. Quran itu siapa? Iya roh. Yang ditulisakan itu, nah ditulisakan surat itu. Lihat yang disambetnya tuh roh semuaan. Ya. Terus yang kadang dituliskan, rasanya tuh nggak ada sanggup menulis karena kadang dapat dibatasi oleh huruf. Itu. Iyalah, roh Al-Quran. Iya. Teruskan. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Stop. Rasa bang bener apa kada? Nah, nyaman tamu kita. Iyalah rasanya. Nah itu sirat yang disambet tadi. Dibacakan surat. Rasakan siratnya rasanya bener apa kada? Iya. Inang mengiyakan tuh lah siratnya. Iyalah. Hah? Nggak. Iyalah sebelumnya. Ikam kada tahu apakah kitab Al-Quran ikan aja kita pengali. Iyalah. Ikam mengira huruf Arab semalam lah. Takutan terlangkah lagi huruf Arab lah. Bagus. Tapi ayat Allah yang hari-hari kau ingkari, kau injak-injak. Masa akhirnya bungol kita oleh huruf Arab. Bila ada huruf Arab takutan terlangkah. Ikan bungkus mie itu ada huruf Arabnya. Bujur kan Den? Halal. Takutan terlangkah itu. Tampuklah kita. Tertawakan ayam. Bujur ayam aku gini kocek keluar. Ini mau apa kita? Nah, tak huruf jadinya. Padahal Al-Quran tadi roh lah ya. Sebelumnya ikan kan tahu apa kitab Al-Quran ya. Dan apakah iman? Maka nyata maksudnya itu banyak. Siapa yang kada mengenal roh, dusta iman, dusta lah. Hah? Ayo. Kan beriman itu percaya. Siapa yang melajari ikan percaya? Beriman itu lain percaya. Lain. Nah ini. Lain. Kalau percaya tuh beriman itu yakin. Coba kalau ikan percayalah, yakin kada? Kada bang, dusta percaya. Mau apa ya? Mau apa? Hah? Sudah, bisa lah ikan yakin mau kada nyata. Ulah yakin lah, mau bisa harap. Nah, kayak itu buatnya pelajaran tuh. Cuma mau hafal, jadilah yakin. Kada jadi iman, pelajaran cuma hafal. Apalagi tahu aja sudah paling jadi kisah. Nang ada di hati paling sombong. Wah itu. Kayaknya guru hebat, guru kada hebat pulang. Kita bukan cari hebatnya, cari benarnya. Itu aja dah. Tegas sih bujur-bujur. Ikan nggak mencari hebat, boleh bagisan bunga. Tapi bila ikan mencari kebenaran, maka ikan selamat. Itu nyamannya. Aja dikit aja ikan nyambat salah. Lain memang rasanya. Sebelumnya ada tahu kitab Al-Quran dan apakah iman itu? Ya. Aku dulu pada tahu buatnya kitab Al-Quran. Maka aku pun waktu itu belum beriman. Tapi ketika itu aku menyangka beriman. Apa buktinya aku beriman? Aku rajin sembahyang buatnya. Sekalinya aku kira aku rajin sembahyang tuh aku beriman. Padahal aku mendustai diriku. Padahal aku rajin sembahyang tuh takutan di neraka buatnya. Ayolah. Apa ya kamu pada kada? Takutan di neraka ya. Sembahyang lagi luput. Begisir matahari, begisir juga masjid. Belajar di mana tuh? Hah? Karena tahu di kiblat pang hidup. Lawas rakai kada. Hah? Padahal kemana garang ini wajah tu wajih lillah jibatullah samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku kepada Allah lain matahari kan? Baik-baik bacaan. Oh itu kena kali kita. Mengarasi aku baca aja doa iftitah. Kamu lalu tampiling. Nah, ini roh Al-Quran. Ya. Bila nyata roh Al-Quran buat dia. Di mana Allah? Itu nak menunjukkan akhirat. Buka surat 32.
Ayat 9. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan rohnya ke dalam tubuhnya. Stop. Siapa namanya bukan roh yang bernapas? Masa kena sampai ke Allah? Kau bertanya, masa kena sampai? Mengumpati persangkaan dasar mamau tadi dasar di atas mana kawal lo ya kan? Meniupkan roh lah. Itu jalan tadi. Meniupkan roh. Siapakah yang meniupkan roh tadi? Allah. Siapakah Allah? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan melainkan Dia yang hidup. Hidup dulu kalau baru bernapas tubuh nih. Coba. Kan ada langsung bernapas buat dia. Nah itu tuh. Kan ada langsung bernapas, hidup dulu baru bernapas. Ikam kalau nggak ada siapa yang ada bininya hamil, jagai belum melahirkan, ikam belum nyambut, dah. Jangan bidan, soalnya udah tahu kan tahu ulah wara. Wah, tahu ulah aja. Baik itu dah, lihat di lahir tuh, ada bernapas langsung kada. Nah, tapi hidup kalau iya hidup tuh amang meniupkan rohnya coba. Nah, jadi kalau Quran mubin, Quran petunjuk yang nyata. Dasar roh tadi yang menunjukkan lah. Bas. Lalu kalau akhirat berpulang ke rahmatullah, lalu kembali kepada Allah lah. Allah mana? Mun kadang mau bagi persangkaan lah pemahayal akhirat. Itu buannya. Ada. Tuntunan ya. Makanya bila kada tahu sesat kami kamu. Buka surah 17. Ayat pertama. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Stop. Nah, lihat ini perkataannya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kenapa pada malam hari? Apa itu malam? Malam adalah hakikat batin. Lalu siang adalah jahil. Lihat ini. Nah. Maka siang malam aja. Kalau ilah berarti jahil batin aja. Kalau bacaannya. Nah tuh. Kenapa yang malam memperjalankan hambanya Muhammad tadi? Siapa Muhammad? Roh. Kenapa mulai batin? Bejahir. Padahal rumusnya roh tuh bejahir ya menjadi tubuh, hanya berbentuk nah, ya kan? Ada mahayal kan lagi. Tuh. Islam merah tahunya nasi bungkus kayak apa dapat ilmu. Kamu lihat di bujur-bujur Quran. No. Yang telah kami berkahi sekelilingnya, lihat di mana kamu nak cari berkah. Ini ke kuburan kerabat mencari berkah, nasi kering diangkut. Kau belajar di mana? Lihat deh. Akhirnya sirik Nabi Muhammad kita melajari kayak itu. Jangan mengaku umat Muhammad tambok kayak. Ayo kamu. Baiklah lah. Setelah kami berkahi sekelilingnya, kenapa buta ada tahu dengan berkah? Ya. Padahal nyata berkah buannya. Kenapa? Berkat la ilaha illallah. Jahillah tubuh ikam Muhammad Rasulullah aja. Telah. 2 kalimat syahadat ucapan aja bang. Kan itu dah. La ilaha illallah. Dalam terjemah tiada Tuhan selain Allah. Mana Allahnya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan melainkan Dia yang hidup dan berdiri sendiri. Amun hidup aja buannya ada bentuknya lah, kan? Lalu jahillah hidup tadi, tajalli bahasanya. Menjadi bentuk alam semesta. Nah itu makanya aku jadikan engkau Muhammad daripada aku. Siapa Muhammad? Anak Abul Arwah. Roh gelap. Lalu aku jadikan sekalian alam daripada mu. Adakah sekalian alam daripada roh? Nah. Lalu alam mana anak nyata. Kada usah ngali-ngali membaca sana berpikir. Kamu merasakan tubuh ini nyata nah.
Nah gitu. Amun kada roh kada jadilah. Nah itu jalannya. Makanya jadikan alam semesta tadi daripada Muhammad. Iya roh tadi kalau yang jadi nah ini kan lihat sih belanja. Nih. Lalu Rasulullah itu apa kan artinya Rasulullah? Ini di sini yang banyak tapuntal. Rasul itu siapa kan? Rasul itu rasa buahnya. Nah ini ingat nih rasa. Makanya Nabi dan Rasul. Lihat kata-katanya sudah dipadakannya 25 Nabi dan Rasul. Nabinya yang mana? Nabinya ya tubuh. Rasulnya yang mana? Ya rasanya. Berdasarkan tubuh tuh nah. Ikan aja gitu ya kan? Karena Nabi dan Rasul lah itu. Nah lalu rasa siapa ada di tubuh tuh? Amun rasa hidup, rasa Allah, Rasulullah. Nah itu lah. Han buahnya. Lalu rasa hidup itu jangan kau ingkari dengan Rasulullah. Yang mengingkari itu berpikir kena belainan on rasa kelakuanmu. Ingat itu. Taat on rasa, taat itu dengan Rasulullah ikam. Ini kan taat on pikir kan? Kayak apa nak pintar. Lalu sudah taat awan akal nak ada ilmunya bungol taat on si bungol tambuk seorang ya kan? Ini lalu bila sudah bungul di kepala nih di otak nih kan ada ilmu tajali di sini paling ada si pikir. Nah pikir nggak ada ilmunya asal ulai pendapat ya kan. Lalu hati apa ada besangka di sini waswis tupi sudurinas pas setan tertawa di sini buahnya itu jadi mamau. Padahal itu. Nah ini makanya dibacakan majelis taklim kita ini. Didengar kalau iya didengar nih mendengar kalau buat no nah tajili ilmu nah iyalah mendengar nah hamba mendengar belum melihat kalau pendengaran atau penglihatan tuh nah tajili ilmu di sini ya dan hati bagimu masuk ke sini dah hanya berasa nah itu karena sirat Quran itu di dalam dada bukannya lain di kepala itu hafal aja ya itu bedanya. Lalu rasa Quran tadi mana roh lah. Nah ini hati itu lah bukannya disuruh mengenal roh. Ya. Karena apa? Karena 7 lapis bumi tubuh hikam. Nih 7 lapis bumi dan 7 lapis langit hati hikam. Lalu hati awan tubuh itu dunia ikaman. Yang mana gerak alam dunia hati awan tubuh dunia. Lalu yang mana akhirat ikam? Akhirat ikam roh. Telah berpulang ke rahmatullah. Sudahlah ikam tahu rahmatullah kan tahu juga sama dengan sesat. Kita juga sesat. Nah ini jadi rahmatullah yang mana? Rahmatullah iya roh si anak abul arwah. Nah itu iya roh iya Muhammad rahmatan lil alamin itu ini nah sudah disambut-sambut diulang-ulang ya kalau jadi ternyata sambatan tadi kenapa manusia kada mau mencari Ikam tanya aja telah berpulang ke rahmatullah itu ikam ada nyalo ya hafal benar bila sudah mau tok dengan subuh apa ya kan hafal benar lah. Nah sekarang manggu pandir tuh tahulah dengan rahmatullah. Kada tahu, mun kada tahu kenapa berdiam aja yang tiga kayak aja. Harusnya berpikir kan menyambut telah berpulang ke rahmatullah. Kata-kata itu yang pertama sebelum disambut seorang loh mendengar. Hendak menyambut telah berpulang ke rahmatullah. Seorang belum tahu rahmatullahnya kayak apa seorang yo. Nyata ada sesatnya ayo kayak apa itu. Nah. Lalu timbul pulang si akal. Ujar si akal biar kada tahu dengan rahmatullah, kada tahu dengan roh. Yang penting kan rajin sembahyang. Aku kan harus kubunyikan kayak itu. Karena biar kada kubunyikan gini, kan bisa berbunyi seorang di ikam lah.
Jadi kalau ku bunyikan baik ku binte sekalian kan. Ini bahasa binte, Bang. Ya? Jadi biar kada tahu akhirat, kada tahu rahmatullah, kada tahu dengan roh, yang penting rajin sembahyang. Ikam tahulah Allahu Akbar. Kamu kada tahu dengan roh, ikam Allahu Akbar gimana? Wah, nyarap tenganga. Sembahyang apa? Coba banja. Gimana lihat di tali hubungannya Quran itu nyata harus menunjukkan dengan bongol ini nah. Ayo, deh. Buka surah ke-8 ayat 35. Hanya ada ujar Quran, coba lihat ya. Kalau dan kan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Ya. Maka rasakanlah ajab disebabkan kekafiranmu itu. Tuh, kafir awan mana tak? Dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan. Tuh. Apa maksud siulan? Ujar Allah itu bernapas tuh bersiul aja kan? Lalu bergerak tangan ini loh Akbar tuh tepuk tangan aja kan, tepuk parut, kayak apa? Nah ini, lalu yang tanggung belajar tasawuf, zikir nafas hu Allah, ikan andak di mana hu Allah, mun tanggung. Ayo, kalau pang tanggung, ngapalan lah ini jarku tadi roge. Kada berguna, kada menyelamatkan ikam, cuma hafal ini nafasnya hu Allah, ingin situ aja. Apa bang? Bobi lawas hafal lo Bob? Nih, ikan aja gen. Dikira ada hafalnya tuh. Hafal nggak ada hafal, nggak dinyata sama ibu bohong gitu. Ini, siulan tepuk tangan lah. Nah, maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Kafir kalau? Kafir dengan apa? Kafir on sholatmu seorang buatnya. Dan kenapa? Karena dia Allah aku esa kelak ya. Nangku perintah sholat siapa? Ampuk. Itu aja maka. Aku kan ada nyuruh yang lain, mau yang lain kada ada. Ayo baik-baik. Kita kan diperintah oleh Allah. Dia Allah nyuruh ikam siapa ngol. Wah. Padahal ikam disuruh memperhatikan aja, jangan putus dengan Allah itu. Jadi sholat mereka sekitar Baitullah tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Kafir dengan apa? Kafir dengan sholatnya seorang. Di mana sholatnya? Tadi sudah dibacakan surah Sajadah ayatnya 9 tadi. Kemudian dia menyempurnakan kejadiannya, kejadian bentuk tubuh, dan meniupkan rohnya dalam tubuh tadi ia bernapas. Makanya Quran bukan dongeng kisah bahari. Anu tubuh Adam bahari ditiupkan roh. Ya kita nih bang, ungah itu menarik seorang kan coba bang. Ini karena kisah Adam bahari, pembualan ada ini. Rasa menarik seorang, bernapas lah. Nah, padahal di situ andaknya sholat ikam. Coba. Coba. Nah, yang mana kan sholat tadi hubungan dengan Allah adalah pagat ikam bernapas. Nah, itu buatnya. Sasaran di atas juga. Atas mana? Nah, itu. Ayat berapa tadi? Ayat 35. Ayat 35. Surah 8 ayat 35 kan? Ya. Luar biasa berarti. Hai. Kadang-kadang di situ kan ya. Makanya ditiupkan roh ya. Zikir nafasnya bila keluar Allah, bila masuk Hu Akbar, ilah Allahu Akbar, maka bergerak merah. Mun kada bukan tangan aja, kan ini bergerak, mun kada ditiupkan roh kau bergeraklah tangan merah. Nah, ini tuntunannya. Oleh fele kolbi. Oleh ucapan perkataan Allahu Akbar,
fi'li mengangkat kedua belah tangan. Qalbinya, nah ini dibacakan surat Quran supaya qalbinya menemukan siratnya. Sirat ini yang menunjukkan maksud itu semua. Ini hati mahayal, mau membayangkan Allah di hadapan. Ada yang berceramin. Bila kada ingat menengok pulang ke ceramin, melihat muha bau kumis kada. Kenapa tak kasih itu? Ngalih, ngalih tak. Ada nang harap lagi kau merubah 3. Harap lagi sangkanya gitu aja sudah. Dikira harap apa? Ini itu hendaknya ditiupkan kalau tadi iya. Nah ditiupkan tuh ada pagarnya lah, orang yang meniupkan. Nah ini lalu yang meniupkan tadi siapa? Dialah Allah yang hidup dan berdiri sendiri. Pas. Ayo. Lalu kada kenal Allah yang hidup tadi syahadat dusta. Ayo. Yang kebanyakan manusia mengikuti persangkaan gelak. Bagus. Semua manusia pasti hendak selamat gelak. Hendak selamat lah. Iya. Lalu ia mengaku selamat itu sudah. Karena Islam itu dari kata assalam salamun artinya selamat. Jadi mengaku Islam itu mengaku selamat sebenarnya. Nah, kalau saking mengaku Islam buannya, kan usah mengaku selamat. Ikam bertemuan dengan Allah sudah belum? Bila belum, kayak anak selamat. Bila luput kan bertemuan Allah, maka selamat lah. Itu aja kan. Juga. Lalu syahadat itu apa gelang? Syahadat itu dari kata musyahadah artinya menyaksikan. Ya. Lalu yang ucapannya itu bang, yang asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu mengaku bersyahadat, belum menyaksikan. Nah, menyaksikan itu berdiam. Kalau ngaku menyaksikan beritaan yang buta gitu, mau gitu, ini percaya apa, ya kan? Pasti gitu dah. Pasti padahkan ke orang lain yang kafirnya. Seorang beriman kan sudah belum bang juga sama, kuk juga lah, nah, biasanya paling gitu, Ay bahasa tegas bang. Apa? Nah ini. Ayat berapa tadi? Ayat 3. Surah ke-50. Ya. Ayat 16. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Terus. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Dia senangin lah. Aku pakkan dulu lah. Itu aja kau membantah kau. Nah, ngetekin aja menyipak bakalan, kan? Dan kami lebih dekat kepadanya min hablil warid. Iya buannya. Kalau lah Allah nang hidup itu kada tunggal hidup itu. Pertanyaannya, ikam kawal kawan Allah Ta'ala. Itu aja ada. Makanya hidup itu berdiri sendiri. Iya. Ini ditiupkan roh bernapas selasi tubuh. Iya. Jadi pendengaran, penglihatan di kepala. Tuh. Tajeli akal bisa berpikir dan hati bagimu untuk beriman. Nah, lalu sudah kalau ya hati tadi disuruh beriman, hati disuruh mengenal dengan hidupnya sendiri. Kau kira apa? Lalu kesaranan di atas jar hati. Sirik kam hati itu dah. Hati ikam siapa? Asal tunjuk ya. Ini banyak. Nah, maka hati tadilah jiwa. Tahu jiwa. Nah, maka setiap jiwa akan bertanggung jawab dengan apa yang diniatkannya sebenarnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan itu nilainya dari niatnya. Apa kira niatmu? Membuta, kamu dasar-dasar tunjuk. Itu jiwa. Nah, lalu jiwa yang bersih seperti apa? Jiwa yang mengenal. Bersih dari apa? Bersih dari akuan. Nah itu bang.
Jiwa yang mengenal bersih dari akuan. Siapa gelang yang dikenal aja. Mengenal Allah. Bagus. Itu jalannya dulu. Mengenal Allah yang hidup. Mungkin lainnya bakal aku hidup. Buka di situ surah keempat. Ayatnya 170. Wahai manusia, sungguh telah datang Rasul Muhammad kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Yeah. Maka berimanlah kepadanya. So, yuk kau lihat di surat. Kalau dibacakan surat ini tadi, ada dapat siratnya, maka yang ada pikir. Maka ketika yang ada pikir, maka aku bunyikan. Ya ayuhan nas, wahai manusia yang tadi. Bagus. Berarti semua manusia. Sampai kapanpun adanya manusia, ayat ini kan bersih. Ya, sungguh telah datang Rasul Muhammad kepadamu. Nah ini yang kadang orang menganggap bahari. Hah? Sungguh telah datang Rasul Muhammad kepadamu kan? Ya. Kalau ini orang bahari aja yang Rasul Muhammad datang seorang tambuk nah. Nah ini. Makanya wahai manusia, sungguh telah datang Rasul Muhammad kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu, ya kan? Maka berimanlah kepadanya. Sudahlah datang Rasul Muhammad kepadamu. Munikam anggap Rasul Muhammad bahari. Hah? Kayak apa anak beriman? Nah ini tadi kadang-kali kita dusta iman. Ya betul tadi. Kalau bang beriman pada Rasul bahari itu saya kan bukan dong penakut, gajah. Ah. Tapi yang mana Rasul Muhammad? Rasul itu rasa kelak bagus. Rasul Muhammad rasa Muhammad kelak nggak lihat itu nah. Siapa kira Muhammad anak Abul Arwah roh kelak? Iya. Masa ada rasa roh di ikam udah datang? Hah, itu aja. Maka berimanlah kepadanya. Maka kita disuruh rukun iman kepada Allah pertama. Kenapa disuruh beriman kepada Rasul Muhammad? Coba kau lihat itu nah. Sekalinya apa yo? Ikam akan beriman kepada Allah bukan ya? Amun beriman kepada Allah cuma kisah tasawuf aja, cuma hafalan aja. Kenapaan kita? Kenapa? Coba ikam beriman on rasa Rasul Muhammad tuh nah. Rasul Muhammad tuh rasa Muhammad leh. Muhammad tuh siapa? Kira Rasulullah leh. Rasa Allah leh. Bila beriman on rasa Allah kawan lain lah. Hah? Ini kada beriman kepada Allah ya berasa lah, penting kayak itu aja berasa lah Allahnya di mana. Oh sana go. Aduh lihat, padahal tampilingan sayang betul lah. Kalau tampiling di hangit juri neraka apa? Maksudnya sadar pang itu nah. Nah, ya tuh lihat. Wahai manusia, sungguh telah datang Rasul Muhammad kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kepadanya. Pas. Rasul Muhammad. Makanya kada tahu di Muhammad. Itu malah buntat. Nah, lah buntat. Hah? Lalu bila datang Rasul Muhammad, ya rasakan berimanlah kepadanya. Para Rasulullah itu, para Allah itu anak ada berpisah kadepan daripada Allah Akbar hubungan dengan Allah aja berdasarlah kada pagat tuh gitu aja lah tuh kalau pas sebelumnya kamu tahu kitab Al-Quran itu roh kelak dan apakah iman itu nah kenapa tak iman pula lihat bila kada tahu on roh pasti di iman pula nih hentaknya dusta jadi iman. Kenapa? Karena bila kada tahu dengan roh, wahai rasa yang di tubuh nah, dan rasa yang di hati, itu rasa dunia. Ikam rasa siapa? Anu roh pang ujar guru, jangan ujar guru. Mun ujar guru itu nyanyuk sorangan deh. Hah kayak itu antakannya loh. Lalu rasa roh, bagasi yang mana? Nang keluar masuk, umpat di situ. Itu antakannya, umpat di situ ya. Bila umpat di situ, pertanyaannya, nah mencabut siapa? Tuh banyak. Padahal di alam roh ini yang ditiupkan roh ke tubuh Adam ya. Oh Adam itu ya tubuh, iya. Bukan ada bahan ya.
Ditiupkan roh. Ya. Sujudlah semua malaikat kepadanya. Kenapa kada kenal orang malaikat 10 di seorang? Nah, kada kenal orang malaikat 10 malaikat di kita. Israel gerjitan Israel ini kayak singkong nih. Apa? Kalau cabut bakal ada. Dikira Israel datang di mana, banyak. Itulah alam roh, alam malakut, alam malaikat. Makanya kenali bang malaikat itu. Dah. Ditiupkan roh bernapas, ya. Jadi pendengaran, saksi itu. Jadi penglihatan, saksi itu. Nah lihat itu dah kedepinan doon rakit atip lah. No, ini kan malaikat melihat jam mata kil-kilik, cuma bebek. Padahal malaikat lah melihat lo perbuatan ikam itu kan lo penglihatan di seorang lah. Lo asal tunjuk. Ya hidup itu. Karena nunggu Jibril turun, Jibril kan aku turun di masjid sana. Lihat deh, kelakuan yang luput-luput jadi jangan dengan Quran bang, ya kan? Aja itu. Coba ya. Ayat berapa tadi? Ayat 170 surat An-Nisa. Ya, teruskan. Itu lebih baik bagimu. Iya. Dan jika kamu kafir, itu tidak merugikan Allah sedikit pun. Stop, coba lihat deh. Jika kamu kafir, hai semua makhluk bergerak, bernapas, bernyawa, nah, jin dan manusia, Allah kada rugi. Jauh lagi, mun kada sembahyang tahu tangan Allah atau kutampiling, kemudian berkisah itu di depan kula. Allah lah yang tukang kredit, kutinjak, ya. Hanya bahasanya tegas bila sudah jauh jalur yang pengeramput benar telah. Nah itu. Aku najar ya deh, tiwas tambuk. Aku tidak melihat ini aja, tiwas tambuk. Sudah sembahyang kada, ilmu kada, cocok bulat tambuknya. Itu aja. Lalu kena, berapa umur? Nang meninggal, dibayar ya. Kan on amas pulang, mana utak buahnya, utak kemana? On amas bayari ya. Kalau Allah bertanya, jangan Allah, amas siapa itu? Amas siapa? Nah ada di langit dan di bumi milikku, kamu nak membayar ke aku, lucu buatnya. Nggak banyak. Biasa kada berutak, nggak apa nenek. Tuh, nak membayari Allah dengan apa? Amas yang ada di langit di bumi, amas kok jangan lagi membayar ke aku. Dasar, nah itu. Makanya nggak kayak itu Nah maka bila ikam udah nyata ayat yang kayak ini, tinggal ikam aja lagi tegasi pendirian. Kalau mau ngumpat kambing tumbur, bayar amas tambuk, 2 kali rugi, amas hilang. Ayo katalah 2 kali rugi. Nah ini, tidak ada ajaran kayak itu. Nah, lalu itu iritannya. Kada rugi lah. Nah itu. Kembali ke surah 50. Kau lihat di angka itu akan selalu menunjuk. Surah 50, ya. Ayat 16 tadi. Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Ya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Bagus. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Di situ letakkannya banyak kepada orang-orang yang beriman. Karena iman itu bukan di akal pikir, tapi di hati lah. Iya. Wahai hati, itu Allah mengetahui bisikan hatimu. Iya, sekarang giliran ikam hati ai. Kau merasalah bahwa Allah tahu bisikanmu. Ini memang iyanya. Dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Nah, surat kelak. Maka sirat rasanya yang bertanya pulang, rasa Quran. Oi hati, Allah sudah pasti tahu bisikan hatimu. Sekarang giliran kamu, wahai hati, merasalah kamu bahwa Allah tahu bisikanmu. Nah, itu yang kebanyakan orang kada yakin.
Itu penyebabnya karenanya ada merasa bahwa Allah tahu bisikan hati. Berdoa bila kada disambat binnya kada sampai. Ujar Allah itu belum nyambat lah tahu Oh itu maka. Nah bila sudah dapat di situ kan ya. Nah itu hati yang ada pagat dengan Allah. Kayak itu mau maget yang mau ngutus tadi menganggap Allah kada tahu kalau. Padahal terbalik bila siapa menganggap Allah kada tahu, ikam lah kada tahu. Dengalih bicaranya, ada ngalih. Gila, ya ada. Padahal berbaliknya, tapi bila nyata Allah yang tahu, maka Allah di ikam yang tahu. Kau kira Allah di mana? Lihat deh, ya Pak. Ikam sampai Allah kada tahu, seorang kada tahu. Terbaliknya, kenapa? Karena Allah yang hidup, cuma kan ada dua kalau. Akhirnya nama cungkungan yang bergerak bernapas ini yang tambuk menunjuk Allah yang hidup nggak ada tahu. Padahal kita tunjuk Allah yang hidup nggak ada tahu. Peta kesini. Ayo kau. Kau belajar cermin tuh. Aduh. Mengetahui bisikan hatinya lah. Teruskan. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nah, kenapa maka dikatakan itu? Dan kami lebih dekat kepadanya min hablil warid. Kenapa harus dikatakan urat leher? Bukan tulang leher atau daging di leher. Kenapa harus urat? Nah, ada maksud itu. Budi yang mengantarkan darah ke sekujur tubuh adalah jantung sebagai alat pompanya, lalu melalui jalur urat. Bijur? Hah? Itu Lalu yang diantarkan oleh jantung itu apa kata hatimu? Hah? Ya kan? Coba ya. Hati itu udah bersangka ada hantu, merinding. Bijur? Hai, tempat semuaan berasa takutan deh. Tiwas tambuk. Nah. Lalu hati disuruh beriban. Nah, ini buka di situ lagi. Surah ketiga. Surah 3 sudah. Ayatnya lihat 155. Apa itu? Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertempuran antara dua pasukan itu, sesungguhnya mereka digelincirkan oleh setan. Disebabkan sebagian kesalahan dosa yang telah mereka perbuat pada masa lampau. Tetapi Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Ulangi lagi itu. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertemuan atau pertempuran antara dua pasukan itu, sesungguhnya mereka digelincirkan oleh setan. Nah, rasa takut tuh itu. Apa penyebab rasa takut tadi? Penyebabnya karena ada tauhid kan. 151 ayatnya. Di situ ya, Pak? Iya, surah ketiga. Akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir. Stop. Apa rasanya? Rasa takut? Iya. Bila dibaca surat Quran, dapat ikam sirat rasanya. Kadang mungkin menunjuk orang lain. Tapi ketika dibaca surat Quran, kada dapat siratnya, pasti pikir, bersangka amati, menunjuk orang lain. Ulangi kalimatnya itu. Akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir. Stop, siapa orang-orang kafir? Pasti yang lain beragama Islam. Ya kan?
yang lain beragama Islam, bagus. Maka kadang-kadang bang Allah tuh menunjukkan. Ikam Islam lah, rasa takut lah juga. Kayak itu aja, kan? Ya kan? Itu kenapa ngaku beriman lah itu? Quran nyata mau menunjukkan aja. Nah, Allah tunjukkan lah. Lo lihat. Akan kami masukkan rasa takut dalam hati orang kafir. Kafir itu ingkar lah. Ya. Ingkar dengan siapa? Ingkar dengan Allah yang meniupkan napasmu. Sudah. Sudah deh. Nyata kafir jangan. Ayo hendak pada kada. Amun ikam bernapas buahnya ditiupkan oleh Allah. Ada penyakit kita. Tuh. Amun Allah yang pengasih penyayang meniupkan napasku, biar bercampur latik tetap sehat. Ngapa? Oh, lu lihat. Campuri ha itu kan ada penyakitnya kok dah. Itu amuannya beriman tadi. Ini kada bernapas seorang bang menarik. Akibat kada dengan Quran. Quran jadi petunjuk lah, kada jadi petunjuk. Pedoman umat Islam apa? Quran dusta. Sampai kami Islam ngaku-ngaku aja beri supan. Kan? Apa sudah deh? Memang ini yang tak kajut-kajut lah. Cuman mahir tahu aja itu sudah. Ingat deh, nah itu penegasan. Nah, bila sudah dapat keyakinan di situ tadi buat dia, mungkinlah ada rasa takut. Artinya tak lo bercanda. Tuh. Akan kami memasukkan rasa takut dalam hati orang-orang kafir karena mereka mempersekutukan Allah kan? Nah, mempersekutukan Allah, berarti emang adakah kuasa selain kuasa Allah? Ini nyaman kadang menyambar. Sesungguhnya Allah yang menakdirkan segala sesuatu. Dusta bila kita tunjuk penyakit masih. Wah? Apa? Tuh. Nah, penegasan ini tuh amun pandir aja banyak kan ngaku. Nah ianya jadi kan ada pendirian iman di situ. Tuh. Luar biasa tuh, ya. Lalu kita lihat rasanya orang yang beriman seperti apa. Buka surah ke-10 ayat 62. Ya. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Tahu, coba lihat. Lalu akal pasti akan berbunyi. Pasti akan jelas. Apa ujar akal pikir yang ada ilmu Qurannya pasti berbunyi. Itu kan wali Allah cocok aja kan ada rasa takut ya. Amun ikam rasa takut berarti ikam walo. Ya kan? Siapa kadang wali Allah yang ada rasa takut tadi? Ayat 63-nya. Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Pas, tuh nah. Tuh, wali Allah siapa kadang? Orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Itu kan lah. Dengan Al-Quran bubuhanmu dari derajat manusia diangkat ke derajat para wali Allah. Itu nah. Disuruh ikam iman buatnya. Bila rasa iman sudah berasa di ikam bujur-bujur, pas rasa ini. Ikamlah ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dengar? Kada mencari kuburan itu dan ini lagi jadi waloh hidup. Tuh. Rasa itu amna dicari bukan bunyinya, rasa ayatnya nah. Ini kada, bukan rasa ayat. Wali tak kasana seorang rasa apa? Jadi bila berdoa para kuburan para wali, laka sampai ke Allah. Ikam menganggap jauh tampuk saja.
Lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Mengetahui bisikan hati belum berbunyi, ikam Allah tahu, anggap Allah kena tahu katanya. Apa tak? Itu maka padahal itu diiritakanlah walinya aita ka urang padahal ikam lebih iman. Tuh. Baru tahu ikam hakikat iman yang sebenarnya. Jadi bila masih ada rasa takut, itu sebagai saya iman gak kok? Jangan, aku gatal telinga dengar, itu aja pang, bukan apa, lapang kisah. Wah ini enggak pas itu buatnya, Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tuh kenyataan rasanya. Kenapa maka para wali kalau berdoa itu lakas takabul? Yang mau lakas takabul sebenarnya sesuai kalau hatimu kalau apa yang kamu takabul mun Allah sing jauhan. Coba lihat siapa tambuk. Itu sampailah Allahu alam sudah salah seorang lah alina cocok ada takabul doa melayang-layang kayak apa deh salah siapa nah itu tuh lalu berdoa harus para wali dulu baru sampai ke Allah antara semakin jauh ya kalau kayak pada tauhid dusta tauhid lah bicara kayak itu ya apa nggak pas padahal apa saja yang kamu seru selain daripada Allah itu adalah berhala. Siapa saja perantara ikam dengan Allah berhala. Nah, pernah lah aku bila berdoa sampai nama aku udah kan? Apa bang? Malah tunjukkan nang pendengaran di ikam tuh di siapa itu aja lah naik. Ende nang mengetahui bisikan hati ikam tuh siapa? Masih hati itu nang ragu. Nah itu buahnya. Tuh rasa orang lebih iman lah. Nah jadi surat Quran ya dibacakan supaya dapat sirat rasanya. Bila nyata rasanya kadang mungkin ikam bersangka. Nah itu aja lah. Lawas buahnya ini menyangka beriman. Menyangka beriman. Sekalinya belum. Apa ukurannya? Quran tadi. Ujar Allah belum beriman. Namun rasa takut. Ikam masih sirik berarti. Kayak apa kita kadih? Tak. Maka bila ikam menemukan rasa itu, iman tadi, pelihara iman itu. Maka di saat ikam memelihara keimanan, ikam dipelihara oleh iman tersebut. Pula. Inilah iritannya. Loh. Makanya lah Al-Quran. Rasakan bujur-bujur. Perhatikan. Bukti. Kita kadang baca terjemahnya kan. Kenapa? Ulangi lagi terjemah itu. Ada lagi rasanya lah. Makanya kan ada terlapik-lapik ini tetap itu lihat kalau Allah ada di batas yang ada sanggup ditulis itu sebenarnya siratnya. Amun huruf pasti ada batas. Coba kalau huruf abjad dari A B C D sampai Z habis kena? Sampai Z aja habis. Kalau huruf hijaiyah dari alif ba ta sa jim terakhir apa? Ya, nah maksudnya itu ada. Ikam temukan pelajaran ini sampai menemukan ya. Jangan kada terus ya apa kada ragu berarti. Ya kada? Nah di nama huruf itu sudah menunjukkan bila ikam dapat ya, jangan berubah ya. Habis tuh hurufnya. Ya apa salah deh. Nah kalau sampai ya gitu nah. Itu aja. Ini ya apa kada? Lo berarti ragu kada belum habis hurufnya toh. Bamburan itu lah. Ayo di huruf aja nih dia petunjuk belum di perkatanya kan.
itu. Hai. Lalu kenapa di setiap ujung 100 tahun maka akan ada seorang rasul berikutnya? Kalau cuma membaca ujar tulisan buat Nyai, aku yang pertama kada percaya, itu aja dah. Karena banyak orang tuh percaya. Percaya tuh kesan apa, kan ada menguntungkan. Tapi temukan keyakinan, bukan kepercayaan, beda. Kalau itu percaya, yakinlah. Ada juga Pak, kamu bisa percaya, bisa. Kenapa? Kadang dipercaya ini yang menghambat ikan menjadi malas untuk belajar. Di setiap 100 tahun abad kelak akan ada diangkat seorang rasul. Jangan berhayal. Kenapa? Karena di atas daripada hati itulah Rasulullah. Lalu angka 100 tadi, nah, tulisakan lah. Kalau Bang tulis 100 di mana? Nah, ini tubuh. Ditiupkan roh ke sini, tubuh ya. Berapa malaikat sujud? Tulis 10. 10 Bro. Ya, di dalam tubuh ada hati. Ya. Di sini ini tubuh af'al banilah. Nah, af'al ya. Tubuh sama dengan af'al 10 malaikat. Nah, ini. Iyalah, kan ada dongeng, ada kisah. Ini lain kisah, kita mau berkisah, aku tuh kan kisah kak. Nah, ini. Di sini asma berarti lah. Nah, asma af'al. Hei. Asma berapa? 99. Mana satunya supaya 100? Ini 10. Ya. Di sini harus 100. Nah, setiap 100 tahun bertemu on Rasulullah. Nah, ini buat Nyai iritannya. Nah, bila hati kita tahu dengan 99 satu asma Allah yang dirahasiakan, tapi kada disembunyikan, kada bertemuan on roh, kisah aja roh kita lah. Nah, tuh. Ini roh di sini lah. Nih, roh. Nah, ini sifat. Nah. Tuh, ikam tak tahu rupa ikam pinandui roh. Roh itu nah rupa ikam. Hai. Nah ini am pinandu lawan rupa seorang. Mun kisah aja ya berceramin tadi tau. Kumis. Roh kumis kak. Ya lo deh. Nah. Rupa Muhammad. Sifat rupa. Aja rupa Allah Ta'ala. Padahal rupa ikan rupa Allah Ta'ala. Ada mungkin tak dua rupa. Lain, namun rupa warnanya itu lain. Aduh. Itu pelangi-pelangi. Ya, ini zat. Nah, zat hayat. Nah, tuh. Kalau pang ini rahasia, amun kiraan Allah berahasiaan, buang Quran, ngapain di petunjuk ya? Lihat deh. Nah, tapi satu ini kan yang dicari orang, ngapain dicari? Ini kami cari ada namanya berdusta, syaratnya maka banyak. 99 Asmaul Husna ya. Satu yang dirahasiakan oleh Allah ya. Ada manusia namanya berdusta, yang merahasiakan kan Allah. Kenapa kira maka satu dirahasiakan oleh Allah? Allah itu siapa namanya? Memang ada namanya kan? Adalah hidup itu aja. Pasai. Coba kamu sampai 99. Namanya Amber itu siapa namanya? Itu maka. Oh, dicari kunyuk-kunyuk bungulnya. Ada jatuh bukti lah. Nur Sakunti apa-apa disambat dengan pengeramput. Kamu apa lihat jatuh bukti bulik jadi apa? Atau kan jadi tapai buatnya ya? Tuh. Oh iya, sangit-sangit kaku. Pada kenang benar aja. Mau sangit kaku 2 kali rugi, kenapa? Pertama,
Pertama ruginya, inya luput. Ya, aku badahkan warai kan. Ya. Yang kedua bincol. Bah, ada tanggung lah. Nih, zat, hayat, roh. Karena ini benar jalannya. Nah, iyalah zat hayat. Nah. Nih, zat wujud. Wujud artinya ada, adanya hayat hidup, maka jadilah sekalian bentuk ada. Nah, adalah. Nah, maka tajelinya hayat ini iya roh. Siapa roh ini? Iya si hayat yang tajeli. Berarti kan ada dua. Anak Abul Arwah Muhammad Allah kan ada dua makanya. Hai nyali. Yang berdua apa kawal kah? Ini karena Rasulullah tadi disambat Nabi Muhammad Rasulullah ya, pesuruh Allah. Tak salah anda nih sambat suruh itu siapa? Emang susuruhan asli tambuk. Nah kesalahannya nama artiakan tambuk. Pasal luput dah. Nih. Zat wujud diri. Ya. Makanya sifat rupa ya kan? Asma nama af'al perbuatan. Kau lihat deh. Nah. Aduh. Wujud diri ya. Kemudian sifat rupa ya lah. Nah, wujud diri sifat rupa lah ya. Nah, wujud siapa? Muhammad dah. Nah. Toh. Nah. Sifat Muhammad rupa Allah Ta'ala. Nah, nyamannya lah. Oh iyalah ada asal rumus lain rumusan ada ya. Ini alif ya. Ini lam awal, ini lam akhir, ini ha, iyalah. Tubuh ha lah. Bagus. Mulai bawah kau juga kan, ya. Ikan tubuh bertahan ada hati lah. Berarti ada lamnya. Ada rohnya lah. Oh berarti ada lam awal, lam akhir, ha. Lillah. Hidup lah. Alif. Awal lain Allah lah ada dah. Nanti gini aja lain Allah siapa yang? Kalau saya bekaku gini, tapi diakui. Kenapa bekaku-kaku? Orang kan tahu. Ikan mau mandiri lah kada tahu percuma. Padahal kan orang kita kan gila, padahal kada waras. Ada. Karena bila ikan lain Allah, Allah tuh ada tunggal berarti. Nah. Lalu coba kalau itu Allah esa tunggal lah, tunggal banyak Allah. Lalu kalau bagiakan 7 lapis bumi lah, tubuh tanah bumi ya, tulis ini aja bumi ya. Nah 7 lapis langit. Nah ini langit ya. Langit dan bumi dunia. Dunia. Coba. Orang dunia. Akhirat ke mana? Ada ngalih. Wani menunjuk nah. Ikam kada tahu akhirat. Tinggal kayak itu aja lagi. Anak mana? Ikam kada nyata akhirat. Kenapa? Bila ikam nyata akhir kena doa kok. Kan. Apa gerak maka penanduan sidin? Hai. Mun kada ini mau pandirnya siapa? Itu aja dah. Coba mau kada ini siapa pandir? Bila kada penando, aku kada penando nikam. Ada berapa roh kita deh? Udah. Dikira orang roh banyak nah ini. Anda mau pada kenal kau bisa berkisah. Ini kan ada roh gentayangan lah, roh penasaran lah. Maka ikan, aduh baku, ini baku, nah. Bumi, ya, di dalam bumi, hati kala, ini alam kubur, nih, mahal alam kubur kayaknya, itu dalam tanah. Dapat membedakan lah dalam tanah, awan alamnya kubur. Maka di alam kubur ada pertanyaan ini juga, tiwas tambuk, boleh.
menerbuka siapa Tuhan engkau. Tuhan ikam siapa ngol? Oh gitu kan? Nih, hafali talkin, hafali. Suruh ku hafali warai, luput. Nih, nang bertanya. Makanya siapa Allah? Kenapa? Karena ikam hafal sudah. Tinggal kayak itu aja, hafal kalau ujar orang juga kenalin kada. Nah, makanya bila ikam mengenal Allah, ma'rifatullah, ya. Ini pada yang ditanya. Ikam siapa teh? Yang jadi pendengaran, penglihatan dan hati tadi siapa ditiupkan roh? Ikam roh berarti hati roh ada lagi jiwa. Nah, buka surah 62, surah Al-Jumu'ah. Ya kan? Ya. Ayat kedua. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf. Stop. Lihat surat. Maka rasakan bang sirat bang ada kisah ini bukan dongeng. Nyata kan Al-Quran petunjuk setiap dibacakan ditunjukkannya rasanya. Lihat deh. Dialah Allah yang hidup, yang mengutus seorang rasul, yang mengutus rasa. Iya, ikam bernapas sudah, makanya berasa. Ya lah, kepada kaum yang buta huruf. Kenapa ikam buta oleh tulisan huruf? Nah, sudah. Buta oleh tulisan huruf, ya. Tulisakan kayak ini. Pasti orang nyambat ini Allah leh. Lain punya lain Allah lah. Wah, ayo. Pasti aku pandangan orang gila. Yang menunjuk ini Allah tuh yang gila. Coba, yang mana Allah warnanya? Ini kah? Ayo, ayo ber. Parasinya. Apa sudah deh? Apa ini Allah sembah aja, sembah. Nggak mungkin hilang. Boleh jadi pintar tuh itu. Allah tidak Tuhan kan dia yang hidup. Nah hidup ada hurufnya lah. Kenapa tak huruf masih? Tuh kepada kaum yang buta huruf, dibutakan oleh huruf sebenarnya. Makanya diutus seorang rasul, rasakan bang, rasa hidup tuh masa tadi ini oleh huruf rasa itu, ya kan? Teruskan. Dari kalangan mereka sendiri. Ayo, rasa itu diikam seorang kan? Teruskan. Yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Stop. Yang membacakan ayat-ayatnya. Siapa yang membacakan? Ada rasa diikam lah yang membacakan terus. Ada rasul tadi lah. Ada rasa hidup lah yang menunjuki kita. Terus kan? Mensucikan jiwa Stop. mereka. Maka rasa akan itu bukan jaya. Suci jiwa. Nah. Yang membacakan ayat-ayatnya. Rasa akan. Siratnya ya. Yang mensucikan jiwa. Wah hapus dah hati. Nah. Amun suci jiwa kan ada lagi jiwa. Yang ditanya di sini siapa? Siapa yang ditanya? Aduh kan. Makanya rancak kayak bacaan hampa adalah ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Di atas kuburan baca talqin. Amunnya nang di dalam kuburan tubuh pandir, pian tenang juga kah? Kayak apa rasanya? Untungnya kada menawak onta nampung. Kau kalimat itu dah, makanya wahai jiwa yang tenang. Nah, tidak akan tenang ini jiwamu sebelum mengenal dirimu. Amun cuma hafal ada di kepala, di otak aja lah. Tidak akan tenang ini. Kayak apa hendak luput. Aku tohok bakaji itu bukan dia. Yang cuma hafalan warak kan beriman masih. Nah, tuh mensucikan jiwa. Lalu rasakan. Karena kasirat Quran setiap dibacakan, dibersihkan sangka di hatimu. Nah, makanya tadi ikam siapa hati? Roh, maka roh bilang ada roh kudus suci lah. Nah, kan ada lagi jiwa di sini buat yang bertanya kan gitu lagi yang bertanya. Nah, tuh, itu teruskan. Dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Pas sebenarnya lihat rasanya kalau tumpang tenang.
Sebelumnya berasa bujur, kalau nyata sesatnya asal tunjuk. Iya, dusta lah. Lalu diajarkan kitab lah, ya. Ini banyak. Kitab Allah, 4 kitab Allah, ya. Di mana Taurat, Zabur, Injil, Quran. Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, ya. Musa, ya. Taurat, tubuh kamu. Makanya Musa kalam Allah. Nih, ini Taurat, buahnya tubuh, nah. Taurat Nabi keberapa? Musa? 14. Nabi ke-14, ya kan? Ya. Bagus. Taurat kepada Nabi ke-14, ya. Sholat rukun 13, Ya. bercungkungan tubuh seikong 14. Bungol kan tahu kitab mah kayak itu aja lagi nah, itu dah. Rukun 13 sholat ya. Bercungkungan seikong ini siapa? Ya 14. Musa kalam Allah. Terus ikam nampan, ikam benar-benar dulu nampan diri ini siapa? Nanti itu aja sudah. Kau kira Musa kalam Allah tuh bahari ya? Bertaan bila ada suara tuh kalam Allah, mungkin ada kalam Allah ada suara lah, pembualan lah ya Pak. Makanya kayak ini kayak tahulah hati tadi awan rohnya, karena tahu dasar mamau, hah? Ya apa seladi tuh? Oh iyalah Taurat, Nabi kan 14. Kemudian setelah Taurat Zabur, Nabi keberapa? Nabi ke-17. Nah, Zabur buahnya ini. Nah, hati ini Zabur ya. Nabi ke-14 kalau 17. Nah, ini Zabur. Nabi ke-17, mantap. Nah, kau lihat itu. Nah, Zabur. Sudah Nabi ke-17, habis itu kitab Injil berikutnya. Kitab Injil. Kepada Nabi apa? Isa Rohullah. Isa Rohullah. Kada asal ada. Kenapa Isa Rohullah maka Muhammad pulang? Bapak Muhammad oleh Isa. Dan ayo orang mengaku benar nabinya Nabi Isa. Pahamlah, bukan paham sama ibu bohong. Apa kau? Oh, jaga itu. Jadi gara-gara aja. Lihat. Iyalah Injil. Nah. Ini, nih. Injil. Coba, surah 42 ayat 52 tadi, Bang. 42 ayat. Ya. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad roh Al-Quran Stop. dengan perintah kami. Roh Al-Quran. Berarti rohnya Al-Quran. Berarti ini Qurannya. Roh Al-Quran kalian deh. Ya, ini Qurannya. Kalau itu pas kalian nah. Iyalah Taurat, Zabur, Injil. Ini roh Al-Quran. Kalau ininya Qurannya berarti. Itu aja. Nah. Nih, Qurannya nah. 4 kitab lah. Ya. Buka lagi surah Al-Jumu'ah tadi. Surah 62. Ayat 2. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri. Nah, terus yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, terus mensucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Stop, lihat deh. Yang mengajarkan kitab tadi siapa? Rasul tadi kan? Nah, aku gitu banyak ada tahu juga. Tapi ketika nyata, luar biasa. Ini mengaku maka iya. Kita umat Islam ya beriman kepada kitab tuh, beriman kepada 4 kitab. Dusta buahnya, jangan asal sambat lah. Ikam kawalah beriman kepada 4 kitab. Kalau saya jauh-jauh, ini orang nama kitab Injil aja diperdagang sesat. Beriman kepada 4 kitab, ini aku sumpali sepedong tong. Lihat deh. Udah, beriman kepada 4 kitab. Kau kira gampang mengaku aja.
Kayak apa caranya supaya bisa beriman kepada 4 kitab? Nah, ini iritannya sudah lah, pucungkungan ikam orangnya. Ada 4 kitab lah di ikam. Beriman kepada 4 kitab kan beriman on diri lah jadinya. Kan, terus 4 kitab tadi kada akan beriman nih kepada 4 kitab. Amun masih memandang bahasa. Ayo. Itu aja. Ini bahasa Kipti, bahasa Ibrani, Suryani, bahasa Arab. Nah, 4 jadinya. Apa bahasa lah? 1 kalam. Wah, itu lah. 1 kalam. Wah, amunnya 1 kalam, silahkan tanding kita. Maksudnya kada belain, tapi bila diartikan otak nang belain. Itu aja. Nah, jangan. Makanya lalu manusia asal sambat. Coba kitab Injil dirubah aja lah. Kitab Quran bang ada dirubah lah. Itu aja lah. Kitab Injil akan dirubah. Kitab Quran bang banyak dirubah. Apanya yang dirubah? Cara, maksud ayat yang dirubah. Maksud ayat yang dirubah. Coba. Iya kan Pak? Nah, coba lihat di situ surah ke-15 ayat 5. Ayo kita lihat akan dirubah kada? Bacalah. Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya. Ya. Dan tidak pula dapat meminta penundaannya. Nah, ya. Minta panjang umur tuh siapa yang ngajari? Lihat di ayat Quran enggak? Siapa yang merubah ayat jadinya? Itu sudah dipadahkan tuh nah. Tidak ada satu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat meminta penundaannya. Kalau minta panjang umur tuh datang gimana? Karena dirubah Quran lah. Lalu dusta ikan beriman kepada hayat dengan umur aja kada kenal. Tuh. Kok bisa berpanjang berhendak kayaknya? Tuh amuannya. Ini karenanya kada kenal dengan hakikat hidup pada dirinya. Dikira umur tuh kayak tali berpanjang kayak per ya lah. Padahal pendirian bubuhanmu adalah pendirian hidup itu sebenarnya nang ianya. Kenapa? Gugur iman gara-gara takut mati. Coba, harusnya jauh-jauh. Nah, nutupi hidung, takut mati kan? Berjarak pulang takutan tertular penyakit. Ya. Kenapa? Karena kenalan hidup berarti kalau itu. Kan? Ayo iman tentang mana? Sudah, berarti. Terus kau perangi siapa buatnya? Kau perangi adalah kekafiran akal yang tanpa ilmu. Ini akal seorang nah ketika ada ilmu buatnya. Berpikir lalu pendapat luput pada jalur Quran. Itu yang kau perangi. Itu belum lagi masukan dari orang. Kepukulan segala macam. Wah, hidup nyaman kah hidup? Nah, jadi akal kan ada ilmunya bodoh. Ya. Kebodohan itu si kafir. Zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Kau kira bahari aja kah? Nah, makanya ilah zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Tuh. Akal kan ada ilmunya bodoh lah. Ya pendapat kan? Nah, nih pendapat. Lalu pendapat tadi ya ditutupi hidung biar kada tertular penyakit. Bungul. Keren. Tahu siapa nih bahasa itu nah? Itu tak. Kamu lihat seorang kamu harus kalau berjenis kok. Lihat ya, adalah berubah ketegasannya. Ada kan? Nah, itu. Kalau bang di lain kena
ada orang pindah berpangkat letoy lah. Wah, ini kan kamu melaku sari. Iya, lihat. Nah, lihat. Ya, lalu akal tadi kan ada ilmunya nih tubuh. Ya, belajar supaya berilmu. Masuk ke ilmunya, hafal di sini, hati tetap munafik kan? Munafik itu lebih mana? Itu tata. Nah ini yang takannya nih. Oh kafir orang munafik, iyalah. Ada nyata berdiri mukmin Muhammad Tuhannya ay. Bila kafir munafik nih ada deh kam. Mana tahu? Lalu siapa yang gugur di majelis taklimku itulah pecundang. Lalu itu bacaannya, iyalah gugur, dasar gugur kam. Karena kawannya umpat, makanya gugur sebagai pecundang. Kenapa? Nyumpat dari belajar, dihafalinya banyak ini tak kasih ya, hatinya ragu, gugur dari majelis kau, munafik, ya kan? Tahu dibacakan, terus guguran bun, nyata. Jangan berkulit buat potong piling. Hah? Tuh. Gugur. Ada apa iman? Belum lagi nambah sangka emak gundrung itu sembahyang juaka. Mana bunyakannya terus ya Maldi. Ayo bagai. Itu ya. Kata harus sholat. Nah, kenapa soto gair gak? Harusnya itu dilajari untuk jadi pendirian yang kokoh, batas kau takutan turun. Kenapa? Lucu. Nah ini benar. Lalu yang bujur-bujur kawa umpat aku itu kecuali sampai ke sini. Nyaman aja kita ini kan pengikut Muhammad, dusta. Ikam sudah ikut dengan rola. Aman yang diikuti akal pikir, sangka hati, luput dusta pengikut Muhammad, pengikut setan. Begitu aja maka, apa? Ya, gila, maka tegas pendirian di sini. Kau lihat di rumusnya. Tubuh Abu Bakar kalau. Ini Abu Bakar bukannya. Tubuh Abu Bakar, ya. Umar itu iya roh. Roh ini yang api. Nah, api sifatnya berdiri. Nah. Kalau nih Umar. Oh iyalah. Nah, tuh. Oh Abu Bakar, Umar, ya. Ini Utsman, ini Ali lautan ilmu dah. Tuh. Ini air kalau, ya ini tanah, ya. Ini angin kalau. Nah, ini api. Maka 4 sahabat ini Muhammad kelak. Hai Muhammad, saya kau ngejak. Awal lain Allah lah si Muhammad toh. Ya Pak. Nah, maka bila dibunyikan ayat buahnya, kenapa yang selalu tegas dan keras selalu ini? Karena roh Al-Quran adalah aku membagi kisah biasa kau nak jadi hantu, kalau jadi masalah, tapi di majelisku jangan. Karena ketika rasa Quran penegasannya tak, ya mundilah itu serahlah. Nah itu pas geleja. Nih, kan ini kisah 4 sahabat. Semoga kita termasuk sahabat dusta. Kawalai kamu lain sahabatmu ini kamu jadikan. Padahal ada kalau di kamu, iya ada. Kenapa kan jadi Muhammad? Nah, itu banyak. Nah, itu tanda 4 kitab, ya. Langit, bumi, dunia. Anak akhirat kah? Akhirat ke sini. Kembali kepada Allah lah. Dari Allah kembali kepada Allah, ya. Terus berpulang ke akhirat kembali kepada Allah. Rahmatullah kalau dulu rahmatan lil alamin. Ini apa leti karena dunia akhirat ikam lah buatnya. Kamu salah di. Nah, lalu kayak bergerak rasa akhirat. Ikam kada pernah guring lah.
Bisa tidur Pak? Waktu tidur itu kok kemana? Waktu guring itu kemana? Tubuh ikam diikut nyamuk kan tahu lagi lah. Ikamnya kemana? Nah ini kan dunia mau ini gila. Nah ikam ke akhirat gimana? Akhirat gimana? Jauh dah, ada kan? Tidur seumpama mati, coba aja Allah belajar tuh pelajari bang. Semua itu nikmat dariku tuh. Ya dah. Sampai Bahiran nyaman kada aku tanya. Aku tunjukkan sekalian lah. Bahiran nyaman kada? Muka dia nyaman tuh sebeda. Oh melihat di Bahirannya nyaman. Ujar Allah makannya nyaman. Kalau juga lihat nyaman-nyaman tuh juga ya. Buatnya. Makan nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan. Ini selama ini baca Bismillahirrahmanirrahim ujung tali liur. Makanya kami gegerigitan ada juga. Coba. Bismillahirrahmanirrahim ya. Yang mana kira Bismillahirrahmanirrahim Allah ya. Di mana buktinya? Buktinya ikan bernapas itu ditiupkannya kan iya. Amun kada pengasih penyayang mungkin lagi bernapas. Itu nah sumber yang utama. Lalu kenapa maka melalui situ? Dan itu pun tidak ada langsung di situ buannya. Kenapa? Sebelumnya aku kada tahu bahwa aku bernapas ini ditiupkan. Ketika aku kada tahu bahwa aku bernapas ini ditiupkan oleh Allah, aku menganggap Allah menyiksa buannya. Maka sangat tahu aku rasa manusia ada nah. Bila kada sadar bahwa ia bernapas 24 jam nak kada pagat tu ditiupkan oleh Allah, pasti menganggap Allah menyiksa senapaan kita. Mau apa bang lagi? Enak disiksa oleh Allah kada sembahyang. Ujar Allah, kampung, aku biar jadi tukang pukulnya, nah bapak jatuhkir, nah ya kan? Ayo coba aja, mana kan bila kada sembahyang disiksa oleh Allah leh. Lalu ikan pahami kalimat itu. Siapa yang kada sholat neraka kelak? Ya. Di mana sholat tadi? Siulan tepuk tangan. Kada di napas mula buhannya. Ingkariha itu neraka ikan buhannya. Ngali kau kira tengkaina. Lalu bila nyata itu ditiupkan oleh Allah, ada pagatnya lah dengan Allah, maka ikan surga terus. Nyamannya bacaannya. Mungkin percaya sumpah di hidung kau. Tutupi aja ya. Baru aku ada kawa. Baru mungkin kan. Ayo makan sate kayak picik aja deh. Rasa apa ini lah aja ya. Makanya kenapa ini hayat tajlinya roh ya. Lah lihat ibuannya. Petunjuk Allah kada kurang. Kenapa maka hak ini hak besar supaya dua lubang hidungnya nampak. Butuh. Ya terus nanti. Ikan nak korek aku kuliah kada bapak kita jadi dia mungkin tahu nuruk. Dua lubang hidung, satu mulut. Lalu bilangnya keluar Allah. Amun hafal aja kan jadi apa kalau nah. Iyalah ditiupkan dulu ho, baru keluar Allah. Maka wahai ho yang di dalam tubuh, keluar ikam Allah. Ho mulai ho bertemuan dengan takbirnya. Itu. Hai. Nah. Coba aja. Siapa nang salat dah? Siapa nang kada? Ayo. Kau lihatlah di Facebook. Rambut Rasulullah panjang apa pendek? Itu kan usah gondrong dua, bukan itu sekalinya. Lalu bang, panjang lah. Ya. Itu bujuran apa ya? Ya kalau lalu kalau bujuran juga kesan apa ikam? Nang kayak ini nah buahnya enak mengamput tuh kesan apa juga? Aduh kai. Karena rambut kayak itu dipuja pulang bungulnya ya. Maka melihat aja kan bayar. Aduh bapak untuk duit kamu juga. Nah ini buahnya itulah.
Wallah ya lah. Ini Lalu sholat adalah mi'rajnya kaum muslimin. Sholat adalah mi'rajnya kaum muslimin. Ya, gimana dibuatnya? Rasa tubuh, rasa hati. Ikam kawan naik ke sini lah. Bila ada kawan naik ke sini, ikam kan pernah mi'raj. Nah. Nih, 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Naik daripada 7 lapis langit di apa itu? Coba mengada deh petunjuk Quran paling mah hayal nang apa lah di atas sana, tak ke sana nunjuk. Ya kan? Apollo aja paling sampai ke bulan. Aing apa ke situ? Nah. Tuh lihat. Ini lalu pula barang siapa yang amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah, maka amal ibadah itu kada sampai ke langit. Ya, kita menghayal ke situ, amal lu bungkus kresek. Ya kan? Beserta ambuk ngalih, ya kan lah. Sekalinya tahu lah ikam amal tadi kada diterima, kada sampai ke langit. Hati kan kada berasa amal tadi. Nah. Ini tahu gawi aja ya kan? Lu apa itu? Wah. Apa ya, Bos? Coba sakit pinggang tubuh, ha? Lihat tidak. Sakit pinggang tubuh, berdoa kepada Allah kada dikabulkan, sakit hati. Ini double penyakit. Nah, coba ke sini nyaman. Nih, aku mau ke sembahyang lihat sampai sakit pinggang. Rasulullah sampai bangkak nih baru sakit pinggang mengeluh. Rasulullah pada kan bangkak, ai bungulnya. Adakah kira-kira yang manfaat itu untuk menjadikan mudarat? Makan aja ikam lah kekenyangan, ya sampai muntah ikam paksa, ya haram. Maka itulah. Kenapa dikajali desa Tambuk itu ya Pak? Lalu mau sembahyang sampai berbangkat-bangkat, umat di padang pinyangat kah? Aku wajib matang. Kayak apa kayak itu lah? Nah ini, lucu kalau maka amal tadi sampaikan ke sini lah. Sekalinya kada akan sampai ke langit atau ke hati ikam buahnya. Hati ini buta. Gimana? Kenapa? Oleh ucapan Allahu Akbar, pilih mengangkat kedua tangan ya. Di bumi keduanya, bujur. Kauli fi'li di bumi keduanya, ya. Kauli fi'li, kolbi hati. Sekarang kauli fi'li tadi itu sampaikan ke langit. Nah, ini pas sekali tambuknya. Lawas aku nangka itu, tinggal kayak ini aja lagi. Alhamdulillah, malah bersyukur. Kenapa aku bersyukur? Aku bersyukur ampi tambuk. Itu nah syukurnya. Lalu dengan tambuk tadi, sekalinya tambuk tadi melajari aku supaya pintar. Yang tambuk bujuran itu udah mau belajar, sudah tambuk udah mau belajar, selesai, ya kan? Ya. Allah. Wahai pendengaran, dengar kalau ikam suara, ya. Wahai penglihatan, melihat kalau ikam gerakan tadi, ya. Siapa itu? Nah, nih, siapa itu? Nah, nih maksudnya. Amun ini kada mengenal Allah nang hidup. Amalku ya kan? Nah, jiwa nih, ini jiwa jadinya. Ditanya kau. Kan, makanya tadi sampai ke langit tadi amal tadi kayak itu. Allah nyata Jokowi suara ya dan gerak. Apa gerak bunyinya tadi Allah lihat ikan dada aku. Kalau jangan. Ayo bot. Tidak budi, tidak keluar. Baik-baik. Nah, ini deh. Walaupun ucapan bila berlainan nih ucapan jahil on ini munafik nah. Makanya Allah. Nah, itu buatnya dah. Nyatanya Allah. Oh, nyata ke sini Akbar aja kebesaran Allah. Lihat buahnya dunia akhirat sudah. Nah, nih. Hai. Ayo, Bos. Kalau orang di akhirat tuh adalah lagi disuruh sholat. Tidak ada. Ada lah. Ya, Bos. Suladi.
Ada terdengar orang bawa sejadah. Itu aja. Ayo. Kenapa buannya? Karena kalau di dunia ikam disuruh sholat supaya tahu akhirat. Ini kada di atas sejadah junggi-jungging akhirat kaina tambuk terus kah? Kenapa supaya tahu akhirat? Yang mana akhirat? Ini akhirat, nah ini dunia. Ayo. Bila orang meninggal dunia, berpulang ke rahmatullah ke sini, roh buannya ini ya. Dan ini roh kita tahu kaidah kembali kepada Allah. Gimana sih? Nah, lalu Allah kaidah, serba kaidah. Cucuk di sini suruh terus biar aja situ. Kan? Terus kalau orang akhirat kan disuruh sholat lagi lah. Orang akhirat tuh kan perlu disuruh sholat lagi. Ini ada pagat sholatnya. Kau lihat di bujur-bujur. Laku dunia dibuatnya kelakuan akhirat. Kalau kadang di akhirat nih sebenarnya yang berlaku, kau kira kada? Nah maka dari itulah wahai dunia, kenapa kau lupakan akhiratmu? Tuh bacaannya. Lah, ayo coba nanti jangan unggah pembuatan ikam ya. Taulah jangan hidup jangan ada di ikam. Mana itu? Tuh kira akhirat di mana? Nah ini. Dengan rahmatullah aja kada tahu anak ke surga sakit susah kejauhan kisah ya itu aja. Ada yang pertanyaan? Siapa tahu kawal yang kalau bang ada yang disiapkan dari rumah kan pertanyaan sambat aja kan. Yang lain ini memang ini bacaan bahasanya ya. Nah, luar biasa banget. Nah, lihat dengan ayat-ayatnya lagi. Siolan tepuk tangan aja jadinya tubuh nih. Benapas tuh besiolah jaka Allah ya kan? Terus bergerak tadi tepukan tangan aja kah? Lalu kada pernah sholat bakalan. Maka bila sempurna sholatmu semuaan sempurna. Ingat nih. Makanya yang ditanya tuh pasti sholatnya bila sempurna sholatnya sempurna pekerjaan yang lain. Kenapa? Karena ini ada paket sholat, semua pekerjaannya sempurna di dalam sholatnya. Lihat ya. Nah, ini kada hendak dihimpunakan di 5 waktu. Kada bakal himpun, bakal ampun. Ikan behira sholat, coba bang. Mau kada dihimpunakan di situ, itu tak ungut ditanyai. Ngapain kan tak ungut, behira. Ikan biar kayak apa halatnya, behira tetap tak ungut, ya kan? Ya, jelas saja lah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita baca bersama pada malam hari ini bermanfaat buat kita bertahan. Bila salah dan hilaf kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.